Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Nggak kedengeran. Siloh Kids, apa kabar? Kuat, diberkati. Nah, sekali lagi. Siloh Kids, apa kabar? Sehat, kuat, diberkati. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau bertemu juru selamat kita, Tuhan Yesus. Yuk, mari adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati kita, siapkan sikap kita. Kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh karena kita mau bertemu dengan Tuhan yang kita cintai. Mari semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Bapa. Kembali kami menghadap-Mu. Kami ucapkan puji syukur buat kasih setiamu pagi ini. Bapa, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami, jagai hati kami. Biarlah kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Siloh Kids yang ada di rumah, lebih semangat lagi. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, mari. Karena setiap kita adalah anak Allah yang sudah ditebus oleh darahnya. Aku inilah anak Allah. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Kalau iblis berbohong, tidak mau. Kalau iblis menyuruhku mencubit, tidak mau. Kalau iblis menyuruh marah-marah, tidak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Sekali lagi, aku inilah
berbohong? Ayo, siapa yang masih suka bohong? Angkat tangannya. Ya, kita mau berubah. Kita nggak mau bohong lagi karena Tuhan tidak suka. Terus kalau iblis menyuruhmu mencubit, itu berarti nakal. Siapa yang masih suka nakal? Sama temennya, sama papa mama, sama saudaranya. Nah, kita juga mau berubah. Gak mau jadi anak yang nakal. Karena Tuhan juga gak suka. Ya, kita senang banget jadi anak Tuhan. Ya, kalau kita senang jadi anak Tuhan, maka kita tidak boleh bohong, tidak boleh nakal, tidak boleh sombong, tidak boleh marah-marah. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Tuhan gak suka. Tapi kalau kita senang jadi anak Tuhan, mari kita gak boleh bohong, kita gak boleh sombong, kita juga gak mau nakal. Kita mau jadi anak yang disayang Tuhan. Gimana caranya? Mari kita berikan hati kita untuk Tuhan, supaya kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, ya. Minta Tuhan yang memeriksa setiap hati kita. Mari Tuhan jagai setiap hati kami, karena hati kami ingin bersinar terang menjadi anak yang baik. Dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita suka dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita sukati. Haleluya.
kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Dengan menunjukkan perbuatan dan perilaku yang baik. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Lela akan membacakan hari ini ada yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang pertama, Karin, 20 Oktober, kelas Philadelphia. Yang kedua, Valencia dari kelas Sola Gracia, 24 Oktober. Ya, selamat ulang tahun untuk Karin dan Valencia. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita menjadi anak-anak yang semakin hari menjadi anak yang semakin baik. Semakin hari menjadi anak yang semakin cinta Yesus, cinta orang tua, terlebih cinta kepada sesama. Siapkan hati kita, mari berikan sikap yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Dan kita siap memberikan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus.
Tuhan. Karena kita mau bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Taruh tanganmu di dalam hatimu seperti ini dan katakan, Tuhan, ini hatiku. Aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Benar-benar cinta Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Engkau melihat setiap hati anak-anakmu yang ada di rumah, Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau Haleluya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan akan namamu. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini sedang datang, sedang beribadah kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Karin, untuk Valencia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menambahkan umur 1 tahun kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau akan pakai terus kehidupan anak-anak-Mu menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau akan mengurapi setiap kami, Engkau akan pakai setiap kehidupan kami, Engkau juga memberkati guru kami yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambung firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik Sila, apa kabarmu? Sehat, kuat, diberkati. Wah, kelihatan dari sini loh adik-adik semuanya di rumah ini semangat ya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau adakan permainan dulu ya. Oke, Kak Rahel mau panggil teman dulu nih. Sebentar ya, kita mau panggil 2 teman kita. Ada Kak Wawan, sini dong. Ya, Apa ini dia Kak Wawan. Satu lagi ya, ada Kak Semi. Kak Semi sini dong. Halo. Yeay. Nah, Hai. ada Kak Wawan dan juga ada Kak Semi. Apa kabarnya Kak Wawan nih? Baik. Baik, Kak Semi gimana? Sehat luar biasa. Wah, sehat luar biasa. Nah, permainannya gampang nih. Kak Wawan sama Kak Semi sama adik-adik yang di rumah perhatikan ya. Permainannya ini adalah cepet-cepetan menyusun gelas. Gelasnya nih yang paling ujung, yang paling atas ada label hitamnya. Nah, nanti yang paling cepat gelas itu yang ada di atas kembali ke atas lagi itu yang menang. Kak Wawan sama Kak Semi? Paham? Paham. Siap? Oke. Kak Rahel kasih dulu. Ini buat Kak Wawan, ini buat Kak Semi. Kasih. Nah, hitungan ketiga nanti siap, baru dimulai ya. Kira-kira bisa nggak?
Gampang ini mah. Ini yang dipindah ke bawah yang hitam, apa ini Yang Itu aja nggak tahu mulainya, loh kamu tuh. kan tanya ini ya. iya, Gimana? mulainya dipindah ke bawah dulu, nanti Oh. yang hitam sampai ke atas ya, lagi. ya. Tuh. Ya, Bisa. bisa ya. Coba. Tahu, udah dikasih tahu. Bisa ya, oke. Siap ya, kawan. Kak Semi siap. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Gini doang gampang. Yang penting sampai atas toh. Adik-adik perhatikan ya. Gini ya? Ini 2. Bisa nggak sih kamu tuh ini loh? Ini Jadi aku udah double, kalau double yang di bawah kan nanti jadi forget curang. nih, sudah selesai. Yeay! Permainan yang pertama, pemenangnya adalah Kak Wawan. Tunjukin dulu. Yang hitam udah di atas ya. Punya Kak Semi? Oh, belum. Mana sih? Gitu aja nggak bisa loh. Tenang. Kak Semi tenang ya, masih ada satu permainan lagi. Ya, Apa tuh? permainannya masih pakai gelas. Ya, coba tak ambil dulu gelasnya 3. Bentar ya. Ini juga ambil 3. Iya dong, ambil 3. Oke, udah. Oke, Kak Wawan sama Kak Semi silakan maju ke depan. Permainannya Ini? di sini. Sini aja. Sorry. Nah, permainan yang kedua, adik-adik di rumah. Boleh duduk nih. Iya, boleh duduk dong, masa berdiri. Permainan yang kedua adalah lomba menyusun piramid. Kira-kira siapa ya yang menang ya? Adik-adik di rumah bisa nebak enggak? Kira-kira Kak Wawan apa Kak Semi yang menang? Kita lihat sama-sama ya. Kak Wawan, Pasti Kak aku lah Semi yang menang lah. siap? Siap. Siap. Coba. Siap, kira-kira siapa nih permainan yang kedua yang menang nih? Coba ya. Coba dulu. Enggak usah. Coba. Bisa. Bisa ya, disusun ya. Oke, tunggu apa-apa dari Kak Rahel dong Kak Wawan. Ditunggu dong. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini doang kamu. Siapa yang menang? Harusnya bisa. Ya, Cuma terus kayak gini. Kalau jatuh ya lanjut. pur dulu aja. Loh, 1. Pelan-pelan dong Kak. Oke, sisa 1. Nggak apa tuh bos sini. Yeay! Tepuk tangan adik-adik di rumah. Ternyata pemenangnya masih Kak Wawan. Yeay, silahkan sini berdiri. Tentunya Gampang. Kak Rahel punya hadiah dong buat yang menang. Ya, berarti yang menang siapa tadi? Permainan yang pertama, yang menang adalah Kak Wawan. Yang kedua, Kak Wawan lagi. Jangan sedih ya Kak Semi. Iya, enggak apa-apa, kan aku udah nyoba tadi, yang terakhir. Iya. Alah, alasan. Udah nyoba. Kalah. Oh, tunggu Kelihatan. sebentar. Kak Rahel mau kasih hadiah supaya Kak Wawan sama Kak Semi jadi seneng. Nah, buat yang menang kita kasih hadiah. Tada! Ini dia Kak Wawan hadiahnya. Loh, bukan yang itu. Bukan. Dan buat Kak Semi, ini dia hadiahnya. Ini buat Kak Semi. Kok lebih besar? Seneng nggak kalian? Ya gimana? Ini apa? Harusnya tuh aku yang dapat yang itu dong, yang menang. Masa Iya, hadiahnya itu ternyata bukan tergantung besar kecilnya adik-adik ya. Tapi sengaja Tuhan menyiapkan hadiah juga buat adik-adik yang di rumah. Tentunya kalau adik-adik taat kepada Tuhan. Nah, hadiah Kak Wawan itu lebih kecil dibandingkan hadiah Kak Semi. Karena apa? Tadi Kak Rahel melihat dan mengamati selama lomba. Nih, Kak Wawan ini sering mengunggulkan dirinya sendiri, merasa hebat. Wah, kalau orang merasa hebat itu apa coba? Tahu nggak? Sombong. Nah, padahal adik-adik semua, Tuhan Allah kita nggak suka sama anak-anak yang sombong. Seperti ayat Mas pagi hari ini di Yakobus 4 ayat 6b.
B. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, tentu saja Kak Rahel mau berikan hadiah yang paling besar ini buat Kak Semi yang enggak sombong tadi. Begitu Kak Wawan. Oh, jadi gitu. Mm-mm. Ya udah deh. Walaupun hadiahnya kecil aku terima, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, berarti Kak Rahel senang kalau Kak Wawan bisa menerima hadiah yang diberikan. Berarti kalau kita mau menerima hadiah itu, kita belajar bersyukur. Jangan jadi sombong ya Kak. Iya. Sip, oke. Kalau gitu silahkan kakak-kakak bisa buka kadonya dulu di belakang ya. Makasih Kak. Oke, Makasih ya. terima kasih Kak Wawan, Kak Semi. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar untuk kita tidak bersikap sombong. Ya, bagaimana supaya kita tidak bersikap sombong? Yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Ada loh cerita di Alkitab, sebuah kisah seorang raja. Raja ini adalah raja yang berkuasa. Raja ini adalah raja yang hebat, tapi raja ini sombong. Dan akhirnya Tuhan menghukum raja ini. Tidak memberi hadiah, tapi justru menyiapkan hukuman. Wow, ceritanya gimana ya? Nah, raja ini bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang berkuasa, adalah raja yang sangat hebat. Raja Nebukadnezar memimpin sebuah kota yang paling besar di dunia. Namanya kota Babilonia. Raja Nebukadnezar ini memang hebat. Ya, Raja Nebukadnezar ini pernah memimpin rakyatnya membangun sebuah menara yang sangat tinggi dan menjulang sampai ke langit. Dan suatu saat Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Dalam mimpinya itu Raja Nebukadnezar jadi gelisah. Aduh, kira-kira arti mimpiku apa ya? Raja Nebukadnezar ini selalu berpikir. Raja Nebukadnezar ini berpikir, kira-kira mimpi itu apa? Kenapa mimpi itu sangat menggelisahkan hatiku? Nah, sampai satu saat Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang pandai di Babilonia untuk mengartikan mimpi raja. Tapi ternyata enggak ada yang bisa. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar ini memanggil seorang yang ahli mengartikan mimpi. Seorang pemuda yang dipakai Tuhan luar biasa. Adik-adik yang di rumah pasti sudah pernah mendengar nama ini, yaitu Daniel. Ketika Daniel ini menghadap raja, raja bercerita, "Daniel, aku tahu bahwa kamu memiliki roh para dewa dan pasti bisa mengartikan mimpiku. Aku bermimpi bahwa aku melihat sebuah pohon yang sangat besar sekali. Pohon ini sangat tinggi, batangnya itu sangat kuat dan tinggi pohon ini hampir menjulang sampai ke langit. Pohon ini daunnya banyak, buahnya lebat, bahkan di bawah-bawah pohon ini banyak berkumpul binatang yang berlindung di situ. Ya, pohon ini sangat kuat. Nah, suatu saat ada seorang penjaga kudus
dari langit. Dia turun dan menebang pohon itu sampai habis batangnya. Daunnya habis, buah-buahan yang ada di pohon itu juga habis. Yang tersisa hanya tunggul di pohon itu. Tunggul itu adik-adik, tunggul itu adalah sisa dari batang setelah sebuah tanaman itu ditebang. Jadi masih ada yang tersimpan di tanah dan ada yang sedikit kelihatan. Itu namanya tunggul. Raja Nebukadnezar berkata kepada Daniel, dan tunggul itu terikat oleh rantai besi. Dan tunggul itu selalu basah oleh embun. Daniel, kira-kira arti mimpiku itu apa ya? Kenapa mimpi ini selalu menggelisahkan aku? Ketika Daniel mendengar cerita mimpi dari Nebukadnezar, Daniel ini juga ikut gelisah dan berpikir. Lalu raja berkata, Daniel, ayo ceritakan arti mimpi itu. Jangan sampai arti mimpi itu justru menggelisahkan kamu juga. Ayo Daniel, apa arti mimpi itu? Dan akhirnya adik-adik, Daniel itu menceritakan tentang makna dari mimpi raja. Tuanku raja, mimpi itu berarti pohon yang tuanku raja yang besar dan tingginya sampai ke langit, itu adalah tuanku raja sendiri. Raja akan semakin berkuasa dan kekuasaannya itu hampir sampai ke langit. Dan penjaga kudus dari langit itu menebang pohon yang besar itu, artinya Tuanku akan dihalau dari antara manusia. Tunggul yang tersisa di dalam tanah itu artinya Tuhan sendiri. Tuhan akan terhalau dari antara manusia dan Tuanku Raja ini tidak lagi tinggal di rumah. Raja Nebukadnezar akan tinggal di padang, jadi satu dengan kawanan binatang-binatang atau lembu di padang. Dan setiap hari Tuanku Raja akan basah terkena embun pagi. Dan makanan Tuanku Raja itu hanyalah rumput-rumput liar. Sampai akhirnya tunggul yang tersisa itu adalah Tuanku Raja sendiri. Sampai dengan masanya Raja akan mengakui bahwa yang terhebat, yang paling berkuasa itu adalah Allah yang ada di surga. Nah, benar adik-adik, Raja Nebukadnezar tambah hari, tambah waktu menjadi raja yang semakin terkenal. Menjadi raja yang berkuasa, raja yang sangat hebat sekali. Dia bisa membangun kota yang sangat kuat dan sangat indah. Ketika itu, raja berjalan-jalan di atas sebuah kota Babilonia. Wah, Raja Nebukadnezar ini mulai melihat dengan sombong. Raja Nebukadnezar ini melihat, wah, ini dia kota Babylon yang aku bangun dengan kekuatan tanganku. Wah, aku ini hebat. Kota ini akan menjadi kota yang besar. Kota ini akan menjadi kota yang paling terkenal di antara seluruh dunia. Dan aku akan menjadi raja yang paling hebat. Adik-adik, ketika Raja Nebukadnezar ini mulai menyombongkan diri, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara itu berkata, mulai saat ini, hai kamu Raja Nebukadnezar, akan dinyatakan bahwa kekuasaanmu
akan beralih dari tanganmu. Dan mulai saat itu adik-adik, apa yang terjadi dengan raja? Raja Nebukadnezar yang tadinya gagah, pakai jubah yang bagus, Raja Nebukadnezar ini mulai kehilangan akal budinya dan menjadi seperti binatang. Kak Rahel punya gambarnya. Raja Nebukadnezar ini tidak berpakaian. Raja Nebukadnezar ini tidak lagi tinggal di istana, tetapi dia menjadi satu dengan kawanan binatang-binatang yang lain. Setiap hari Raja Nebukadnezar ini cuma makan rumput sama seperti lembu. Persis seperti arti mimpi yang diceritakan oleh Daniel. Setiap pagi Raja Nebukadnezar ini tubuhnya selalu basah, bukan karena mandi, tetapi karena embun yang datang dari langit. Wah, adik-adik yang di rumah, gawat sekali. Kenapa seorang raja yang besar, tadinya raja yang berkuasa, tiba-tiba berubah menjadi seperti seekor binatang? Karena Raja Nebukadnezar, dia sombong dan dia dihukum Tuhan. Raja Nebukadnezar kehilangan kuasanya. Raja Nebukadnezar ini kehilangan akal budinya. Dia menjadi mirip seperti binatang. Sampai akhirnya suatu masa Raja Nebukadnezar ini sadar. Raja Nebukadnezar menengadah ke langit dan dia berkata, "Ya Tuhan Allahku, sekarang aku percaya hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa. Sebab kuasa manusia itu tidak ada artinya apa-apa. Ya kiranya Allahku, berkenanlah Engkau mengampuni aku dan kembalikanlah aku seperti sedia kala." Ketika Raja Nebukadnezar mengakui dengan mulutnya bahwa hanya Allah di surga yang berkuasa, maka Raja Nebukadnezar ini kembali memiliki akal budinya. Dia sadar, wah, ternyata selama ini aku seperti binatang. Aku makan rumput, aku tidak lagi makan makanan yang enak selayaknya manusia. Raja Nebukadnezar ini kemudian kembali berpakaian. Dia menjadi layaknya seperti seorang manusia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, lewat cerita ini kita belajar. Jangan sampai kita seperti Raja Nebukadnezar yang sombong, ya, dan akhirnya mendapat hukuman dari Tuhan. Kita belajar untuk kita menjadi seorang yang rendah hati. Nah, gimana untuk kita bisa belajar untuk kita tidak menjadi sombong? Adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik tahu sikap sombong atau congkak itu seperti apa? Ya, coba perhatikan ya. Coba perhatikan di sini. Bisa kelihatan? Ya, adik-adik di rumah. Tulisan di depan mengatakan congkak atau sombong. Kak Rahel mau taruh di sini ya. Nah, beberapa sikap congkak atau sombong adalah yang pertama, kita akan lihat seorang yang selalu ingin dilihat orang. Wah, itu namanya sombong. Wah, dia selalu ingin dikenal orang, selalu ingin dilihat orang, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Itu namanya sombong, ya. Nah, sombongnya Kak Rahel taruh sini.
Nah, apalagi ya sikap sombong yang lain, yaitu nih, selalu ingin diperhatikan. Itu namanya sombong. Ya. Kemudian apalagi? Wah, dia merasa tahu akan banyak hal. Kelihatan enggak ya adik-adik yang di rumah ya? Kelihatan ya? Paling merasa tahu banyak hal. Paling merasa pintar sedunia. Itu adalah sombong. Terus merasa selalu benar, ya, merasa selalu benar. Wah, nggak mau disalahkan, nggak mau terima masukan orang, selalu merasa dirinya paling benar. Itu adalah sombong. Apalagi ya kira-kira ya adik-adik di rumah? Oh, ternyata sikap sombong itu juga selalu memikirkan diri sendiri lebih tinggi dibandingkan dari orang lain. Itu juga sombong. Masih ada lagi loh ternyata merasa, nah ini dia, awas ya, hati-hati ya adik-adik di rumah ya. Merasa paling segalanya. Paling apa ya? Paling pintar, paling cakep, paling kaya, paling hebat. Itu adalah sikap sombong. Maka firman Tuhan berkata, jauhilah semuanya itu. Karena tadi firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, gimana ya untuk jadi rendah hati? Ya, lawan dari congkak atau sombong adalah rendah hati. Kita mau belajar sama-sama ya, bagaimana untuk kita bisa menjadi rendah hati. Nah, seorang yang rendah hati, sebentar ya, Rael mau maju supaya kelihatan tulisannya. Orang yang selalu rendah hati adalah memikirkan orang lain lebih tinggi dari dirinya sendiri. Kebalikan dengan sombong tadi. Kalau orang sombong, anak sombong selalu memikirkan dirinya lebih tinggi. Ya, kita belajar untuk kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Apalagi ya? Nah, orang yang rendah hati yang kedua, dia terus mau belajar. Tidak cepat merasa puas, ini loh aku paling hebat. Oh tidak, dia selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri karena mau belajar dan belajar terus. Apalagi ya adik-adik, masih ada orang yang rendah hati, dia akan selalu mendengarkan orang lain. Dia akan selalu mendengarkan nasihat ayahnya, ibunya, gurunya, selalu menerima dan mendengarkan masukan atau nasihat dari orang lain. Masih ada lagi. Orang yang selalu rendah hati adalah selalu bersabar. Ya, tidak gampang marah-marah. Ya, tidak gampang mengakui kehebatan dirinya, sabar. Semuanya itu disimpan di hatinya. Nah, satu lagi yang paling penting. Orang yang rendah hati, dia tidak selalu mengunggulkan dirinya sendiri, tidak selalu merasa hebat, tetapi dia selalu percaya kuasa Allah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mau pilih yang mana? Congkak atau sombong?
atau rendah hati? Pasti kita mau pilih yang rendah hati dong, karena orang yang rendah hati dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama mau belajar untuk baca ayat masnya, supaya adik-adik selalu ingat ketika adik-adik belajar, adik-adik makan, ketika adik-adik bermain atau apapun, selalu ingat akan firman Tuhan ini, supaya kita bisa menjaga hidup kita selalu rendah hati. Baca ayat masnya sama-sama ya. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi ya adik-adik di rumah ya. Yuk semuanya adik-adik yang ada di rumah baca ayat masnya supaya kita gampang mengingat-ingatnya. Kita pakai gerakan ya. Yuk tirukan Kak Rahel ya semuanya ya. Siap ya. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wah, puji Tuhan. Adik-adik di rumah, yuk saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa hidup kita untuk kita selalu berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjadi anak-anak yang senantiasa rendah hati. Haleluya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Engkau lihat hati kami Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang hari-hari yang lalu Tuhan, mulai menyombongkan diri kami, mulai merasa hebat, mulai merasa paling hebat Tuhan. Mari Engkau bentuk hati kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu.
kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hati kami. Membawa hidup kami Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kami ini merasa paling hebat, kami merasa paling segalanya Tuhan, dan melupakan Engkau Yesus, satu-satunya Allah yang berkuasa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk rendah hati Tuhan. Kami belajar untuk kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Kami belajar untuk kami terus mau diubah, dibentuk Tuhan. Kami terus belajar percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang menjamin hidup kami, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, dan kami mau belajar melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik yang di rumah? Diberkati gak oleh kebenaran firman Tuhan ya? Gimana? Diberkati. Iya pasti diberkati. Ingat, setiap kita kalau kita pintar, kalau kita bisa, semua karena Tuhan. Ya, mari kita mau belajar jadi anak yang rendah hati, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Oke, adik-adik yang ada di rumah, masih kita akan ketemu minggu depan di channel yang sama, di jam yang sama. Ya Silo Kids, tetap semangat, tetap sehat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.